We are the terrorists. The United States is the terrorists. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Translating Al-Quran into any other languages is like turning gold into mud. Welcome to your channel Cross Cultural Institute. Berdiri tegak di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terkejut ya membaca ada sebuah berita yang sedang viral bahwa pengamat intelijen yang PDIP itu mengatakan bahwa menuding bahkan bahwa belajar bahasa Arab itu diarahkan untuk menjadi teroris. Ini speechless ya, apa yang harus saya uraikan ya, apa yang harus kita nilai kepada orang yang seperti itu. Ibu Kertopati ini keterlaluan ya kalau punya pikiran seperti itu. Itu nanti apa kata orang Arab ya kalau bahasa Arab itu kemudian melahirkan terorisme itu. Yang saya ingin jelaskan dan saya ingin bantah adalah bahwa bahasa Arab itu dikenal oleh lebih dari sepertiga penduduk bumi ini. Dari sejak 14 abad yang lalu, kemudian menyebar luas ke seluruh pelosok bumi ini, sampai sepertiga jumlah penduduk bumi ini, mereka mengenal bahasa Arab. Kalau tidak bisa bicara, tidak bisa membaca, paling tidak dia bisa mengucap ya. Dan sehari itu rata-rata 5 kali mengucapkan doa di dalam bahasa Arab. Tak ada yang lebih sering ya dibaca orang selain Alkitab Al-Quranul Karim itu. Nah itu opening saya. Tapi saya ingin lanjutkan seperti ini ya. Indahnya bahasa Arab itu ya seperti yang diungkapkan oleh Profesor Gibbs ya, penulis The Glorious Quran. Dia mengatakan begini, translating Al-Quran into any other languages is like turning gold into mud. Menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa yang lain sama artinya merubah emas menjadi lumpur. Itu profesor yang mengerti, memaknai keindahan bahasa Arab. Yang kemudian dia menulis Al-Quran, temanya The Glorious Quran. Kagum dia itu kepada bahasa Arab itu. Tidak melahirkan teroris itu. Nanti di ujung saya jelaskan siapa sebenarnya sesungguhnya teroris itu. Orang yang bisa bahasa Arab atau orang yang bisa bahasa Inggris. Itu nanti saya di ujung saya berikan penjelasannya. Yang kedua ya, indahnya bahasa Arab itu di samping puitis juga punya ritme yang nikmat didengar. Sehingga kita punya musabaqah tilawatil Quran. Ya. Ada juga seperti salawat badar yang awalnya dimaksudkan oleh para sahabat Rasulullah untuk membangkitkan semangat pejuang-pejuang Rasulullah supaya dia menang, supaya dia semangat, supaya dia kuat di dalam perang, di dalam menghadapi perang Badar itu, maka dilantunkanlah salawat Badar itu. Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Tapi kemudian ketika dilantunkan oleh seorang ibu yang sedang menidurkan anaknya, anaknya pun tertidur dengan salawat badar itu. Ya, ini kan luar biasa. Yang ketiga, coba perhatikan. Kitab suci mana yang banyak dihafal oleh ribuan orang, bahkan oleh jutaan orang, full dari halaman pertama sampai halaman akhir. Itu hanya Al-Quran. Kenapa? Karena bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu punya keunikan sehingga memorable, mudah sekali dimemori, mudah sekali diingat. Dan tentu banyak para ahli bahasa yang paham tentang bahasa Arab ya, yang saya katakan bahwa kata lain bahasa Arab itu adalah bahasa yuridis ya, bahasa hukum. Karena apa? Karena kosakata dan semiotikanya itu mempunyai kemampuan mendefinisikan arti. Sehingga hukumnya itu menjadi tegas dan jelas. Lebih dari itu, sekali lagi saya sangat mencela pikiran ex-politisi PDIP itu, kalau bahasa Arab itu menggiring orang menjadi teroris, itu sekarang teman-teman saya ada 30.000 orang Jepang yang setiap hari belajar berbahasa Arab. 30.000 itu. Setiap hari dia belajar
multi languages. Ya, satu diantaranya adalah mereka belajar bahasa Arab. Ini luar biasa gerakan untuk memojokkan Islam, gerakan untuk membusuki Islam itu masif ada di semua elemen. Di politik ada, ya, di ormas ada, di public figure juga ada, di opinion leader juga ada. Mereka kompak sengaja, ya, ingin mendiskreditkan Islam sebagai agama teroris, Islam sebagai agama radikal, Islam sebagai agama radikalis, Islam sebagai agama hardliner, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, sampai akhirnya, ya, orang yang penganut ajaran Islam, quote and quote, mereka yang cenderung lebih fanatik, ya, lebih serius di dalam melaksanakan agama, itu malah dituding sebagai kadrun. Ini luar biasa sekali, ya. Jadi sekali lagi, ya, kita harus lawan pikiran-pikiran yang buntu seperti itu, pikiran-pikiran yang menyesatkan seperti itu, ya. Mudah-mudahan penjelasan ini, ya, memberi semangat kepada kita untuk melawan orang-orang yang seperti itu. Amazing. That's why we're so popular in the world, ladies and gentlemen. We just murdered 1 million people in the country next to Iran. We murdered another 1 million people in the other country on the other side, in Libya. We just dropped 27,000 bombs in Syria to the country just to the north. We're still occupying Afghanistan. And someone else is a bad actor? We are the terrorists. The United States is the terrorists. And you want to know how I know? Here's Wesley Clark. Here's a general to tell you what the real agenda is. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who had used to work for me. And one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." And now you know the rest of the story. Why did we invade Iraq? That's why. Why did we invade Libya? That's why. Why did we invade Syria? That's why. Why is our military in the Sudan, in Somalia? That's why. This is all about imperialism. That's why. It's all about oil, natural resources, and corporate profits. Are we losing this war? Absolutely no way. Actually, it's a lot of fun to fight them. It's a hell of a hoot. Nobody can be Robert E. Lee. We'll never forget that we are guests in your country. I've witnessed the improvement of military communities through the military housing privatization. I love my job. I'm passionate about it. This terrorist threat is the biggest threat our nation
We've been in the Middle East for the last 50 years, providing stability. Because we're not always in combat to do things. Dan kita juga ya sekali lagi pesan kepada kita semua ya, kalau ingin paham terhadap ajaran Islam ya minimal itu ya harus paham bahasa Arabnya. Soal bagaimanapun juga Islam itu, bagaimanapun juga sumber Islam itu berasal dari Quran dan hadis yang tentu saja bahasa Arab. Bahkan Quran juga disebutkan ya bahwa Quran juga ya itu di dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Aku turunkan Quran itu dalam bahasa Arab. Menghina bahasa Arab, menghina Quran loh. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.